Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, seperti biasa, mari kita bersama-sama niatkan terlebih dahulu agar kiranya ilmu yang kita pelajari dan insya Allah nanti kita dapatkan senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kita akan mulai membaca surah Al-Ikhlas yang merupakan surah Makkiyah ya. Ada 4 ayat. Bagi yang belum menutup aurat, tutuplah, dan terutama jangan lupa untuk berwudu karena yang kita mau baca ini adalah kalamullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, untuk surah ini Al-Ikhlas ini di sini penjelasannya surah ini terdiri dari 4 ayat ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat ini hanya 4 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Maksudnya surat Makkiyah itu surah yang diturunkan di kota Mekah. Ya. Mengapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Padahal di dalamnya nggak ada kata ikhlas. Ya kan, namanya Al-Ikhlas. Ikhlas itu artinya murni. Dalam beberapa kitab itu dikatakan ikhlas itu artinya murni, tulus, semata-mata mengharapkan ridho Allah, nggak ada keinginan apa-apa. Makanya di surah Al-Ikhlas ini semata-mata memurnikan Allah. Yang namanya memurnikan Allah nggak ada embel apa-apa. Jadi kalau kalian beribadah semata-mata karena Allah, nggak ada embelan surga, nggak ada embelan neraka sebetulnya. Semata-mata karena Allah. Cuma nah ini maha bijaksananya Allah untuk memberikan motivasi kepada kalian supaya beribadah. Maka kalau yang patuh akan mendapatkan surga, yang nggak patuh akan mendapatkan sanksi berupa siksaan api neraka. Tetapi sejatinya seharusnya beribadah itu bukan karena surga, bukan karena neraka, tetapi karena Allah. Itu yang harus kalian ingat. Ya, karena Al-Ikhlas isinya tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah, mentuhankan hanya Allah. Kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Syahadat tauhid asyhadu alla ilaha illallah. Itu yang namanya syahadat tauhid. Syahadat sebuah penyaksian mengesahkan hanya Allah. Nah, kalau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu namanya syahadat Rasul. Ya. Nah, kalau ini syahadat tauhid yaitu Allah, hanya Allah. Beribadah hanya kepadanya, tadi yang seperti Bapak bilang. Enggak ada embel-embel karena surga, karena neraka. Tetapi sekali lagi karena maha bijaksananya Allah, supaya semangat. Nanti kalau yang giat akan masuk surga. Surga isinya ada sungai yang isinya susu, sungai madu, ada sebuah kolam yang namanya Telaga Kautsar yang kalau
diminum, wah itu airnya sangat menyegarkan, bahkan siapa yang minum di situ insya Allah nggak akan merasa kehausan selamanya gitu ya. Nah kalau yang nggak patuh nanti akan disiksa. Sekali lagi Pak, untuk menyemangati, memotivasi manusia sama kayak kalian. Mungkin orang tua kalian kalau kalau rajin belajar, kalau ranking satu nanti dikasih ini, kalau kamu sampai nggak naik nanti disanksi itu. Bukan itu jahat, tidak, tetapi memberikan motivasi. Surat yang diturunkan di Mekah, maaf, dan surat ini berisi tentang pokok-pokok tauhid. Tauhid itu adalah semata-mata ilahiyah, hanya satu Allah. Surah yang diturunkan di Mekah setelah surah Al-Falaq dan An-Nas ini dinamakan surat Qul Huwallahu Ahad, diambil dari ayat pertama dari surat ini. Makanya surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas itu disebut dengan surah 3 Qul. Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Makanya terkadang ada imam sholat yang ketika membaca surah Al-Ikhlas ini biasanya digabung dengan Al-Falaq dan An-Nas. Itu boleh-boleh kayak gitu ya. Nah, ini pun merupakan 3 surat yang diajarkan oleh Rasulullah untuk penjagaan kemarin ya, untuk Al-Falaq dan An-Nas. Sebenarnya ditambah ini juga ada juga yang riwayat yang mengatakan ditambah dengan ini juga. Apa khasiatnya nanti kita akan sama-sama bahas. Menurut Syekh Wahba Az-Zuhairi, surat ini juga dinamakan dengan surah At-Tafrid, At-Tajrid. Tadi Al-Ikhlas itu namanya At-Tafrid, At-Tajrid, At-Tauhid, An-Najah, dan Al-Wilayah. Dinamakan pula dengan surah Al-Ma'rifah dan Al-Asas. Jadi nama surah Al-Ikhlas itu menurut Syekh Wahba Az-Zuhairi ini namanya surah Tafrid, Tajrid, Tauhid. Jadi bukan hanya semata-mata surah Al-Ikhlas, sama kayak surah Muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, Al-Mutasyaqqiqain ya. Ibnu Katsir mengutip riwayat Ahmad dari Ubay bin Ka'ab mengenai asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul itu yang seperti saya sampaikan sebab turunnya surah Al-Ikhlas, bahwa ada orang musyrik yang berkata kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Jadi Rasulullah ditanya oleh orang musyrik, Muhammad, karena dia nggak menghormati Rasulullah, Muhammad, coba gambarin dong Tuhanmu kayak gimana. Turunlah Qul Huwallahu Ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa, Allahus Somad, Allah itu tempat bergantung semuanya. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sesatu pun yang menyerupai. Berarti Allah nggak sama sama kita. Jangan punya bayangan Allah itu punya tangan, punya kaki, lalu sama tangannya, kakinya beda. Jangan disamakan ya. Allah itu berbeda dari semua makhluknya. Atau dalam sifat wajib yang 20 itu mukhalafatu lil hawadits. Allah itu berbeda dengan makhluk. Nah, Al-Ikhlas ini juga disebut dengan memiliki keutamaan dia sama seperti sepertiga Al-Qur'an. Maksudnya sepertiga Al-Qur'an itu dalam Sahih Bukhari dikisahkan seorang laki-laki yang membaca surah Al-Ikhlas berulang-ulang dalam sholat sunnah. Orang yang mendengarnya lantas menceritakan pada Rasulullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an." Demi Tuhan ya, demi Rob yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, sesungguhnya ia benar-benar sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Maksudnya, ini hadis riwayatnya Tirmizi. Maksudnya ada riwayat siapa yang membaca 3 kali surah Al-Ikhlas itu sama saja baca satu Al-Quran penuh. Tapi bukan berarti kalian ya udah baca aja 3 kali surah Al-Ikhlas sama aja kan. Enggak begitu, tetap harus baca dari Al-Fatihah sampai Anas untuk menghatamkan. Tetapi bukan pahalanya sama. Enggak, saya enggak tahu kalau pahalanya sama atau bagaimana. Tetapi sebanding sepertiganya Quran. Bukan berarti sama. Urusan pahala bukan urusan bapak-bapak, enggak tahu berapa pahalanya.
itu adalah wewenang Allah. Cuma makanya ada dibaca qul huwallahu ahad 3 kali itu sama seperti membaca Al-Qur'an sama seperti membaca Al-Qur'an sepenuhnya, tetapi tetap keutamaannya harus dibaca dari awal sampai akhir. Makanya jangan kaget kalau nanti di tahlilan kok ada baca 3 kali, itu sesuai dengan hadis ini itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kalau baca 3 kali berarti sama dengan membaca Al-Quran sepenuhnya. Tapi ingat, fadilah keutamaannya harus membaca dari awal sampai akhir, karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi seorang muslim. Nah, mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Setelah ini tolong ya kerjakan evaluasi yang ada, termasuk menulis ini ya, hadis ini tolong ditulis beserta artinya, tapi di atasnya tolong ada nama kamu, ada nama kelas, nanti diupload ya, ada nama kamu, nama kelas, dan ini aja nih hadis ini tolong ditulis ya. Seperti biasa, adapun passwordnya adalah ikhlas ya. Passwordnya adalah ikhlas. Seperti biasa, jaga kesehatan, tetap semangat, patuh pada orang tua, sholat, jujur, tanggung jawab, dan berbakti kepada orang tua. Semoga kita senantiasa dilindungi. Bapak akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.